Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan malam edisi hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022, di mana nas perenungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-46 di bawah judul perikop di Taman Getsemani. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, terpujilah nama-Mu yang selalu memberikan kami berkat, kesehatan, kekuatan, dan juga telah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang suci, kudus, dan mulia itu. Biarlah boleh tertanam di dalam hati kami, biarlah firman Tuhan boleh menjadi senjata rohani kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah menyanyikan sebuah lagu yang terdapat di dalam Nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB nomor 14 yang berjudul Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Bait pertama demikian: Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lagu tersebut memberikan kepada kita bahwa dalam setiap hidup kita ini, biarlah kehendak Tuhanlah yang boleh jadi, bukan atas rencana kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita ini. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang kita renungkan pada malam hari ini itu bercerita tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat itu, sebelum Yesus tiba dalam penderitaan, dalam siksaan, bahkan dibunuh, bahkan disalibkan, pada saat itu Yesus sudah terlebih dahulu mengetahui penderitaan yang akan ia alami, apa saja yang akan ia alami, karena ia merasa, ia tahu bahwa ia adalah utusan Sang Bapa yang mengutus ia ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini menceritakan pada saat itu Yesus membawa murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Pada saat itu dia membawa murid-muridnya ke tempat dia senantiasa berdoa seorang diri, karena dia merasa kalau dia berdoa seorang diri, dia bebas untuk mengungkapkan isi perasaannya kepada Bapa yang mengutusnya, kepada Bapa yang menyayanginya, yaitu Allah. Yang pada saat itu, sebelum ia tahu sebelum menghadapi penderitaan, siksaan yang akan ia alami, dia pun membawa murid-muridnya. Nah, setelah sampai di Bukit Zaitun, apa yang Yesus katakan?
Pada ayat yang ke-40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah ajakan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk tekun taat dalam berdoa. Supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Namanya juga pencobaan, kapan saja bisa datang, kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Pencobaan dari berbagai macam-macam, baik itu dari sesama kita, baik itu dari pekerjaan kita. Pencobaan itu tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu Tuhan menawarkan, memberikan solusi kepada murid-muridnya bahwa berdoa supaya tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Tuhan Yesus Kristus diperhadapkan dengan pencobaan, yaitu dengan penderitaan. Apa yang ia lakukan? Dia bukan menjauh daripada Allah, tetapi bahkan hampir mendekat dari penderitaan, kesiksaan yang ia akan alami. Ia bukan semakin menjauh, tetapi semakin dekat dengan Bapa yang mengutusnya, yaitu Allah. Ya. Setelah itu, setelah dia mengajak murid-murid untuk berdoa, dia menjauh, ya, menyendiri sejauh selempar batu. Selempar batu dikatakan di dalam nas ini. Nah, dia pergi, dia menyendiri lagi untuk berdoa. Dia berdoa kepada Bapa lagi. Pada ayat yang ke-42, apa isi doa Yesus kepada Bapa, kepada Allah Bapa? Yaitu demikian isi begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, sama seperti sebuah lagu yang tadi saya nyanyikan, jadilah Tuhan kehendakmu. Ini adalah pas dengan ungkapan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Dia mengatakan apa itu yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang mengutus dia. Apapun rencana Bapa, apapun skenario yang dibuat oleh Bapa terhadap dirinya, patut ia taat untuk menjalaninya. Di sini dia katakan, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan di sini mengacu pada penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, yang akan dialami oleh Yesus nantinya. Dia mengatakan demikian, ambillah sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Demikian isi doa Yesus. Sesimpel itu Yesus meminta kepada Allah, tidak bertele-tele, tetapi ambillah cawan ini, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ia katakan itu, ya. Demikian kalau kita berdoa juga pun mengajarkan kepada kita, jangan kita terlalu memaksa Tuhan, ya, untuk menuruti apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi permohonan kita, tetapi berdoalah, ya, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ini kepada Allah Bapanya. Yesus pasrah dengan keadaan yang akan dialaminya, ya. Kemudian Yesus berserah kepada Bapa yang telah mengutusnya untuk melakukan kehendak Bapa, ya. Ini memang sebuah pergumulan bagi Yesus, ya, bagi Tuhan Yesus di dalam hatinya. Tetapi apa? Ini perlu dilakukan, dan tugas ini menjadi sebuah ketaatannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan kepada Allah yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih apa yang dikatakan tadi, ketaatan kita adalah mengacu kepada kehendak Tuhan, bukan atas dasar kehendak kita yang jadi. Mari kita tetap terus belajar seperti Tuhan Yesus Kristus, berserah kepada Allah Bapa apapun yang terjadi. Bahkan dalam pergumulan pun tidak membuat Allah kita menjauh daripada Tuhan, tetapi itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari tetap terus dekat dan berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman. Kita berdoa. Bapa yang berkata dalam kerjaan surga, terima kasih telah menguatkan kami supaya kami boleh
berserah kepadamu, dan biarlah kehendak-Mu yang menjadi dalam hidup kami, atas pekerjaan kami, atas rumah tangga kami, atas apapun yang kami lakukan, biarlah kehendak-Mu yang menjadi Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan, bahkan dalam ujian tantangan, Tuhan ajarkan kami supaya kami tetap terus dekat dengan Tuhan, bukan kami menjauh, tapi biarlah ketaatan terus ada dalam kehidupan kami, biarlah kesetiaan tetap terus selalu, kesetiaan kami kepadamu tetap kami jaga, tetap kami pelihara. Biarlah Tuhan Yesus Kristus kami tetap terus memelihara iman dan pengharapan kami kepadamu. Tuhan Yesus Kristus berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau beri kami sehat kuat. Biarlah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, memimpin kami. Kau jaga tidur malam kami Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami dan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.